Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda malam hari ini untuk sama-sama kita menggali ilmu dan juga mencari pahala tentunya hanya di Gaspol. Harapan kami tentunya dimanapun Anda saat ini dalam kondisi sehat walafiat termasuk yang ada di studio. Sehat semuanya Ibu? Bapak juga sehat? Insya Allah mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasa hari ini kita akan mendengarkan kisah-kisah mendapatkan motivasi dari guru kita, Ustadz Dasat Latif yang akan segera bergabung bersama kita sesaat lagi. Saya mau nanya ibu bapak yang di sini, tahu nggak apa ibadah yang paling panjang, yang paling lama dalam hidup manusia? Tahu nggak Bu apa? Apa Pak? Menikah dalam rumah tangga. Emang betul? Kenapa Bapak bisa menjawab gitu? Boleh Pak, boleh maju ke depan Pak. Dengan Bapak siapa namanya? Ian Antabas. Kenapa menikah menurut Bapak ibadah paling lama dan paling panjang? Karena istilahnya... Gak kelar-kelar gitu ya? Begitu ijab kabul. Letak ibadahnya di mana Pak? Waktu dicurigain mulu. Bapak datang bersama istri nggak hari ini? bersama istri. Di mana istrinya? Istrinya ada di sana. Bapak jangan nunjuk sembarangan. Ini nanti ada banyak yang ngaku. Istri Bapak ini boleh angkat tangan? Untung satu orang. Ibu boleh maju Bu, ikut bersama kita. Kasih tepuk tangan dong Ibu Bapak sekalian. Oke, ini benar Ibu sama Bapak suami istri? Iya benar. Benar. Nah Bapak siapa? Ian Antabas. Tanggal lahirnya kapan? Astagfirullah. Kalau udah lama emang gak gitu. Masa sih Pak? Iya. Bapak ingat gak tapi kapan ulang tahunnya? Nah kalau ulang tahun istri saya itu biasanya anak yang... Bisa aja. Iya. Kalau anak tahu? Iya tahu dia. Oh, kalau Bapak nggak tahu. Oke, saya mau nanya ya sama Ibu nih. Karena Ibu sama Bapak sudah berumah tangga berapa lama Bu? Udah 25 tahun. 25 tahun, Masya Allah. Ibu, mohon dijawab ya Bu ya. Dengan jujur sejujur-jujurnya. Apa permintaan suami yang menurut Ibu paling menyebalkan? Biasanya kalau pulang kerja gitu ya sore disuruh langsung bikin kopi itu paling menyebalkan. Betul Pak? Enggak. Ya betul. Kalau kita Gimana pulang bilang kemana? enggak? Jangan-jangan Iya, yang benar. minta kopi siapa tuh? Bener Pak? Enggak. Bener. Daripada sama-sama berantem kita kasih tepuk tangan aja dulu buat Ibu dan Bapak. Jangan sering-sering berantem Ibu, Bapak. Katanya kalau kita sering berantem dalam rumah tangga ada setan yang bisa berhasil naik tahta untuk ikut memisahkan pernikahan kita. Tuh dengerin. Astagfirullahaladzim Ibu. Cepet banget tangannya dengerin langsung begitu. Aduh, ya udah katanya kan makanya menikah itu dianggap ibadah yang paling lama. Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rumah tangganya selalu mendapatkan kebahagiaan. Terima Amin. kasih, boleh kembali ke tempat. Boleh berikan Ya. tepuk tangan Ibu Bapak. Makasih. Gini, daripada berantem terus nih Ibu Bapak, kadang-kadang namanya suami istri ada perbedaan pendapat dari hal kecil doang, dari pencet odol dari ujung atas sama ujung bawah bisa panjang kemana-mana. Nah mendingan gini, kita akan bikin polling, kita akan kasih link ya. Ibu Bapak silakan diambil handphonenya lalu isi link yang sudah dibagikan. Menurut sahabat Dasat, apa kunci utama keluarga harmonis? Silakan dipilih, ada 3 pilihan. Yang pertama sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. B, komunikasi dan saling menerima kekurangan. Atau C, keuangan lancar. Silakan A, B atau C, 30 detik dari sekarang. Langsung saja kita undang Ustadz Dasat Latif.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bayu, wabarakatuh. bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Ustadz Alhamdulillah. gimana sehat Ustadz? Siapa tamu kita hari ini? Ini tamu teman-teman dari komunitas Suami Sejahtera Istri Bahagia. Itu komunitasnya Pak Ustadz. Dan tadi di awal udah ada percecokan, perdebatan Pak Ustadz. Tapi saya tidak yakin ini komunitas suami sejahtera. kan doa Pak Ustadz. Oh, doa. Siapa tahu Jadi semangat. lebih masuk akal suami sehat, istri bahagia. Oh gitu. Iya, biar sejahtera kalau tidak sehat. Wah, nggak bisa ngapa-ngapain juga ya Pak Iya, Ustadz. makanya sehat itu lebih utama. Penting ya. Tapi perlu juga sejahtera. Kalau sehat tanpa sejahtera? Sejahtera itu tapi unlimited. Sejahtera itu susah mengukurnya. Tapi sehat itu bisa diukur. Sehat itu ya enggak ke rumah sakit. Sehat itu enggak ada keluhan kesehatannya. Tapi sejahtera. Sejahtera buat Mas Bayu belum tentu sejahtera buat saya. Sejahtera buat saya belum tentu sejahtera buat Bapak. Ya kan? Jadi itu abstrak. Jadi kalau kesejahteraan yang membuat orang bahagia, maka mestinya Rasulullah tidak bahagia. Karena beliau itu dalam rumah tangga beliau kita lihat kecil rumahnya. Kadangkala pernah disejarahkan 3 hari 3 malam beliau tidak makan. Masya Allah. Kalau beliau berdiri sholat itu di kamar beliau, kepala beliau itu tersentuh dengan atap rumahnya. Apa itu? Langit-langit itu, plafon Pak Ustadz, rumahnya. plafonnya. Kalau beliau sujud, itu kaki beliau menyentuh kepala Aisyah, istri beliau. Begitu kecilnya kamarnya. Tapi meskipun dalam keadaan rumah yang kecil begitu, Rasulullah mengucapkan dari lisannya, baiti jannati. Rumahku laksana sorga bagiku. Masya Allah. Kalau kesejahteraan membuat orang bahagia dan tidak bercerai, maka semestinya tidak ada orang kaya yang cerai. Jadi kunci kebahagiaan bukan kesejahteraan Ya, bukan Pak Ustadz? kesejahteraan, tapi lebih kepada niat menikahnya. Masya Allah, dahsyat sekali. Baik, Pak Ustadz, izinkan saya untuk minta tanggapan dari polling yang tadi sudah dibagikan ke sahabat Dasat yang hadir di sini Pak Ustadz. Pertanyaannya adalah, apa kunci keluarga yang harmonis? Apakah A, sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, B, komunikasi dan saling menerima kekurangan, C, keuangan lancar. Walaupun sedikit tapi ada juga yang memilih keuangan lancar sebagai kunci keluarga harmonis Pak Ustadz. Yang utama dan ideal tentu adalah sama-sama mencari ridha Allah. Ya. Itulah sebabnya ketika ijab kabul, Bapak Ibu masih ingatkan waktu ijab kabul, Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku, Naura Sidkia Nasrun, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Pak Lurah. Bukan kan? Tunai karena Pak Camat. Bukan, tapi apa? Tunai karena Allah. Berarti ibadah ini pernikahan. Pernikahan ini sebuah ibadah. Kenapa? Karena lillahi ta'ala. Segala sesuatu yang disandarkan kepada lillahi ta'ala semata-mata karena Allah, maka itulah ibadah. Ibadah itu bapak-bapak bukan sekedar sholat. Kalau ibadah sekedar sholat, berapa kali bapak ibadah sehari? Paling 5 kali. Itu kalau ada sunnah-sunnahnya alhamdulillah. Ya, ibadah itu bukan sekedar itu saja. Tapi segala sesuatu yang diniatkan lillahi ta'ala semata-mata karena Allah, termasuk diantaranya nikah. Itu adalah ibadah. Bahkan Rasulullah dengan tegas mengatakan, siapa di antara kalian sudah mampu, tidak mampu menghindari perzinahan, sudah nyerempet-rempet kepada zina, mampu secara fisik, mampu secara ekonomi, lalu dia tidak mau menikah, kata Nabi, kamu bukan dari umatku, falaisa minni, kamu bukan golongan saya. Kalau niatnya lillahi ta'ala, maka semua aktivitasnya dalam berumah tangga, tidurnya, bangunnya, cari nafkahnya, keluh kesahnya, capeknya, bikin kopinya. Tapi bikin kopi sambil ngomel Ustaz. Coba aku tahu begini. Saya tidak mau menikah sama kamu. Sedikit lagi kecil. Apalagi. Maka sebaiknya bikin kopi lillahi ta'ala. Saya bukan bikin kopi karena cari muka sama suami. Suamiku sudah punya mukanya. Saya bikin kopi karena mencari ridha Allah. Kalau mencari ridha Allah niatnya, insya Allah bikin kopinya akan proporsional. Semua persoalan akan nikmat di hadapan kita ketika itu kembalikan lillahi ta'ala. Yang kedua, komunikasi
Saling menerima kekurangan. Mana ada orang tidak ada kekurangannya? Ya. Saya banyak kekurangan. Mas Bayu banyak kekurangan. Kita semua punya kekurangan. Maka ketika Anda mau menikah, cari kesempurnaan, maka tidak akan menikah-menikah. Mana ada yang sempurna? Ada orang cakep, Allah, gagahnya. Baru dilihat, gagahnya. Tapi apa yang jelek? Akhlaknya. Ada lagi akhlak baik, muka baik. Apanya masalahnya? Kesetiaan. Mana ada orang tidak ada masalah? Semua kita ini. Maka yang baik menghadapi kekurangan itu adalah saling memahami dan menerima kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan ibu dapat suami, kekurangannya, aduh suami mau kawin lagi. Dan yang ketiga, keuangan lancar. Wah, ini jadi masalah. Saya bilang sama istri saya, sayangku, kau jangan cemas soal uang. Uang ini tidak dibawa mati sayangku. Percayalah uang kau tidak bawa mati. Dia bilang, betul Ustadz, uang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Berarti jangan bermotif uang lancar. Ya, yang bermotif penting adalah uang berkah. Masya Allah. Berkah itu maksudnya gimana Pak Ustadz? Insya Allah kalau uang berkah itu sedikit, banyak, bukan uang masalahnya, tapi kesyukurannya. Kalau banyak dia tidak berkah, tidak bersyukur, maka selalu miskin. Dalam rumah tangga berapa banyak berdempet-dempet, nyerempet-nyerempet kepada perceraian, gara-gara apa? Istrinya tidak mensyukuri penghasilan suami. Akhirnya kata istrinya, apa kek itu adekmu selisih 10 tahun kamu. Masa kalau pulang kampung dia pakai mobil, kita masih pakai motor. Ya sudahlah, kita kreditan aja. Yang tadinya penghasilan dagangnya bisa dinikmati, sekarang tidak bisa dinikmati. Kenapa? Karena ada kredit yang harus dia selesaikan tiap bulan. Ini lancar penghasilannya, tapi lancar juga pengeluarannya. Yang bagus adalah berkah. Penghasilan yang berkah, bukan yang banyak. Tapi kalau banyak dan berkah, itu yang kita inginkan. Baik, setelah ini kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai topik kita yang dibahas, yaitu mengenai pernikahan yang harmonis. Terutama seperti yang disampaikan tadi, katanya ada setan yang naik tahta yang tugasnya mengganggu pernikahan manusia. Apakah betul dan apakah tugasnya si setan ini? Nanti kita akan bahas tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri soleha, perhiasan terindah.